Shalom. Yesus Kristus ditinggikan. Inilah tema saya, Yesus Kristus ditinggikan. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan, ular ditinggikan di padang gurun. Mengapa sampai ular ditinggikan di padang gurun? Karena pada saat itu terjadi wabah. Karena disebut dalam bahasa Inggris plague, wabah atau tulah. Wabah atau tulah itu mengakibatkan kematian, penderitaan, bisa karena penyakit, sampar. Tapi pada saat itu yang terjadi, yang saya bicarakan di sini mengenai ular bludak, ular berapi, yang demikian banyak mengakibatkan kematian orang-orang Israel, umat Tuhan. Dan pada saat itu diperintahkanlah kepada Musa untuk membuat tiang dan membuat ular tembaga, sehingga diperintahkan oleh Allah dengan iman memandang kepada ular tembaga itu. Mereka pertama menerima namanya mujizat kesembuhan. Kedua, kematian berhenti dan mereka hidup. Demikian juga firman Tuhan berkata, kita yang memandang kepada salib Kristus. Salib Kristus ditinggikan. Mengapa? Karena disitulah segala kutuk, dosa, penderitaan, sakit penyakit, wabah, penyakit sampar, penyakit menular, semuanya terbayar lunas di atas kayu salib. Maka dari itu, di atas kayu salib ada pengampunan dosa, sehingga kita juga dibenarkan dan diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Saudara terkasih dalam Kristus, mengapa bisa terjadi sampai wabah di padang gurun? Itu yang mengena wabah itu adalah umat Tuhan, saudara. Ya, padahal kalau kita baca sebelumnya, plague itu ditulis wabah itu terjadi di Mesir. Kenapa? Kepada orang-orang yang tidak percaya, kepada orang yang kejam, kepada orang-orang fasik. Mereka yang melakukan penyembahan bukan kepada Allah yang hidup, tetapi kepada berhala, okultisme, memakai sihir dan lain sebagainya, sehingga Allah menghukum mereka, ya, kepada Mesir pada saat itu, pemerintahan Mesir. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, wabah itu ada berbagai macam wabah, tulah atau disebut dengan tulah lalat pikat, tulah nyamuk, tulah katak dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ketika bangsa Israel, umat Tuhan keluar dari Mesir, saudara, mereka pun sebagai umat Tuhan, mereka pun dicobai Tuhan. Selama 40 tahun mereka pun ada berbagai macam tulah. Ketika mereka serakah, ada tulah, yaitu dengan dikirim burung puyuh. Sebagian dari mereka yang serakah itu tumbuh daging dan mati, saudara. Ya, karena keserakahan itu dosa yang mengakibatkan tulah. Ya, ada berbagai macam tulah, tapi yang hari ini saya mau bicarakan adalah tulah yang mengena, yaitu ular-ular beludak. Ya, Alkitab berkata mengenai ular-ular ganas dalam Ulangan pasal 8, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan fiery serpents, ular berapi. Kenapa dikatakan ular berapi? Karena bisanya itu mematok, saudara. Ular ini mematok, bisanya begitu jahatnya. Itu bisa cuma 30 menit mengakibatkan kematian seluruh orang, sudah bangsa Israel pada saat itu. Ya, tapi tulah ini dapat berhenti karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada mujizat Tuhan. Kita akan pelajari mengapa tulah itu menimpa mereka dan juga bagaimana tulah ini berhenti, yaitu di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak lagi dapat menahan hati di tengah jalan. Perhatikan, saudara. Ya,
Mereka tidak dapat menahan hatinya. Lalu dalam ayat 5 dikatakan, mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Nah, sudah perhatikan, jangan sampai melawan Allah, ya. Jangan sampai melawan hamba Tuhan, melawan Musa, orang yang diurapi Tuhan, biji mata Tuhan. Jangan ngomongin hamba Tuhan, berbahaya, saudara. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, kata mereka, supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara, mereka lupa. Bahkan makanan roti mana setiap hari. Ya, minta daging, Tuhan kasih daging. Minta air juga, Tuhan kasih air dari batu karang. Mereka lupa kebaikan Tuhan. Tuhan lepaskan dengan tangan yang begitu kuat, lepaskan dari musuh mereka. Tuhan lepaskan 400 tahun mereka berdoa, doa mereka dijawab. Mereka lupa, sudah. Mereka sudah dilepaskan oleh Tuhan, doa mereka dijawab. Tetapi tujuannya Tuhan membebaskan mereka untuk mereka beribadah kepada Tuhan, supaya umat Tuhan setia, mengenal Tuhan, melakukan peraturan-peraturan dan hukum dan perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka berada di padang gurun, hati mereka terpaut di Mesir. Banyak dari kita melayani Tuhan, banyak dari kita menjadi umat Tuhan, tapi hati kita masih duniawi, form of worldliness. Hati kita masih melekat pada mammon, hati kita masih melekat kepada hal-hal dunia, masih melekat kepada gadget, masih melekat, sehingga kita kalaupun ibadah banyak, saya melihat lebih banyak melihat gadgetnya daripada melihat khotbah firman Tuhan. Lebih banyak melihat gadget daripada ikut menyembah. Hai anak-anak Tuhan, mari kita setelah ini lebih bersungguh-sungguh lagi. Inilah masa lockdown yang Tuhan mau kita sungguh-sungguh. Inilah saat kita harus bertobat, saudara. Maka dari itu apa dikatakan firman Tuhan ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. A plague happen. Apa yang terjadi? Itulah yang mematikan banyak orang. Ular-ular beludak, ularnya padang gurun. Saudara bisa googling, itu adalah ular yang mematikan, saudara. Ular yang mematikan, the scorpions and the snakes of the desert, itu paling mematikan, saudara. Ya, maka dari itu, lalu dalam ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Melawan Tuhan dan Musa. Jangan sampai melawan Tuhan, jangan sampai memberontak terhadap firman Tuhan, jangan melawan hamba Tuhan yang diurapi, itu berdosa. Ya, lalu perhatikan di sini, berdoalah Musa kepada Tuhan. Mereka memohon Musa untuk berdoa supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Itu firman, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Pada saat itu tidak ada dokter, saudara. Tidak ada tabib, tidak ada obat-obatan, tidak ada vaksinasi untuk bebas dari ular. Tidak ada, saudara. Tidak ada obat untuk racun penawar ular ini. Tidak ada, saudara. Sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain mereka tunduk kepada firman Tuhan. Saudara, kalau kita mau cari kekuatan kita mau mengandalkan kekuatan kita, firman Tuhan berkata terkutuklah. Saudara, kita mau minta pertolongan manusia hari-hari ini, saudara, firman Tuhan, ya, ini benar-benar digenapi. Belum tentu, saudara. Lihat Italia dengan dokter yang begitu hebat, fasilitas hospital yang begitu hebat, tetapi kematiannya luar biasa karena corona ini, saudara. Amerika, bukannya negara itu bukan negara maju, sangat maju, saudara. Kalau hari-hari ini kita masih mengandalkan medis, banyak dokter pun juga katakanlah perawat-perawat medis yang sudah lebih pakai segala sesuatu pun banyak yang mengalami maut, saudara.
Kita harus andalkan firman Tuhan. Mereka mau taat, yaitu cuman memandang ketika dipatok, ketika kena racun corona. Saudara, saya mau beritahu, saudara pandang salib Kristus, saudara pandang Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan kepada saudara, mujizat masih terjadi, mujizat masih ada, kesembuhan masih ada di dalam Yesus Kristus. Dan kesembuhan itu terjadi karena iman, percaya kepada firman. Lalu Musa berkata kepada mereka, inilah perintah Tuhan, pandanglah kepada ular tembaga ini. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka memandang kepada ular tembaga itu, dan tulah itu berhenti, kematian itu berhenti, dan mereka hidup. Ular-ular itu tidak memagut mereka lagi. Ini saatnya kita kembali kepada firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan berkata bahwa mujizat masih terjadi, saudara. Jangan sampai saudara disesatkan bahwa mujizat itu tidak ada. Jangan sampai saudara disesatkan bahwa kesembuhan tidak ada. Jangan sampai saudara mengikuti orang-orang yang tidak percaya kepada mujizat. Karena Tuhan Yesus berkata, pergilah, beritakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, usirlah setan-setan, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati. Kamu terima cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Kepada semua kuasa ini diberikan. Tuhan berkata, bukan cuma hamba Tuhan, dari 12 murid sampai 70 murid, mereka semua bisa usir setan, sehingga mereka kembali dengan sukacita dan berkata, Tuhan, setan-setan pun tunduk kepada kami demi namamu. Perhatikan saudara. Dan Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan meletakkan tangan pada orang sakit. Orang sakit akan sembuh. Saudara, dengan iman letakkan tangan-tanganmu kepada orang-orang yang sakit. Tumpangkan tanganmu. Dan hamba percaya, orang-orang yang kau tumpangkan di dalam nama Yesus Kristus, masih ada kesembuhan, masih ada mujizat. Katakan amin, saudara. Saudara, bagaimana mereka bisa memperoleh mujizat? Pertama, mereka menyesali dosanya. Mereka tahu bahwa mereka berdosa. Mereka berkata di dalam ayat 5 itu, ya, kemudian datang bangsa itu mendapatkan Musa, berkata, kami telah berdosa terhadap Allah dan terhadap engkau Musa. Kami telah melawan Allah dan kami telah melawan engkau. Dan setelah mereka melakukan dosa, mereka mengakui dosa mereka, mereka bertobat, dan mereka mau taat. Yang ketiga, dan ketaatan menghasilkan berkat-berkat rohani, dan ketaatan menghasilkan mujizat-mujizat. Oleh iman masih ada kesembuhan, karena di atas kayu salib semua kutuk, penderitaan, dosa dibayar lunas. Yesus Kristus yang ditinggikan, jangan corona yang ditinggikan. Setiap hari trending topik corona, COVID-19, berapa yang mati. Tapi mulai hari ini kematian itu akan berhenti. Berapa yang mati tidak akan lagi, saudara. Saudara berdoa, Tuhan yang sudah kena terjangkit corona, mereka akan sembuh dan kematian berhenti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat masih ada. Tuhan Yesus memberkati.